130 saja. Saya udah yang keluar udah 1.500 kali keluarnya. Berarti yang wajib mandi yang pertama. Bukan itu maksudnya. Jadi keluar mani terkadang seperti ini, kayak yang tadi, misalnya ditahan nih, yang tadi, ini contoh yang tadi ditahan. Habis ditahan karena dia ngaji, tadi habis ngaji nih, ketahan. Kalau ditahan, kita nggak ngomongin boleh atau enggak nih ya. Tadi saya tahan tuh, junub nggak nih dia? Junub, wah berarti gue junub. Mandilah dia. Pas mandi junub, udah selesai. Tahu-tahu yang ditahan itu keluar. Nah, keluar tuh. Yang ditahan itu keluar. Nggak ada ciri-ciri enaknya, nggak ada ciri-ciri. Intinya keluar aja tuh mani. Nah, pas dicium, nah ini air mandi lagi kan sekarang? Nah, enggak. Kenapa? Karena yang disebut yang keluar adalah yang pertama tadi itu. Yang pertama tadi itu yang, jadi maksudnya pertama seperti itu. Awwala marratin au mani rajul, atau bukan yang pertama kali nih, tapi mani orang lain. Ini maninya orang lain. Air mani orang lain. Au mani rajuli minim ro'atin, dari seorang perempuan mutiat, yang dijima perempuan tersebut fi kubuliha, di kubulnya. Atau juga menyebabkan seseorang ini mobil khusus perempuan. Seorang perempuan ini disebut perempuan yang junub. Cuma sulit ini ya. Dalam artian seperti ini ya, gambarannya kayak gimana ya? Gambarannya adalah zakar masuk ke dalam farji, tapi tidak seluruh kepala zakarnya. Masuknya cuma setengah misalnya. Setengah masuk kepala zakar. Pertanyaannya, jadi junub gak nih laki-laki dan perempuan ini? Tapi masuknya baru setengah kepala zakar. Jadi junub gak nih laki-laki dan perempuan? Enggak. Dalam melihat kepada sebab jima. Kenapa enggak junub? Karena belum disebut jima. Karena yang disebut jima adalah masuknya seluruh kepala zakar ke farji. Nah, ini baru setengah. Tahu setengah atau enggaknya dari mana ya? Itu dah yang ngelakuin dah ya. Ternyata masuknya baru setengah. Tapi kok tetap mandi? Kenapa? Nah, karena keluar mani. Masuknya setengah, tapi tetap keluar mani. Pertanyaannya, siapa yang mandi nih? Lakinya, perempuannya, dua-duanya, atau lakinya doang, atau perempuannya doang? Dalam hal ini yang wajib mandi baru laki. Baru laki yang wajib mandi. Kenapa? Karena dia keluar mani. Dari urusan keluar maninya, dari urusan jima, terjadi gak jima tadi? Belum terjadi jima. Kenapa? Karena masuknya baru setengah. Jima belum terjadi, tapi yang terjadi adalah keluar mani. Siapa yang keluar mani? Laki yang keluar mani. Wah, mandi dong saya. Ya, lu mandi, wajib mandi. Kenapa? Lu udah orang yang junub, karena kamu orang yang junub. Apa sebab junubnya? Keluar mani, bukan karena jima kan? Bukan. Karena jima belum terjadi. Enggak lama, keluar dari yang perempuan, mani laki-laki tersebut. Udah selesai nih ceritanya, udah selesai. Lakinya mandi, hore saya tidak mandi, kata siapa? Girang banget urusan mandi, emang nggak mandi ya. Hore saya nggak mandi wajib, katanya tuh. Mungkin dia namanya itu ya. Lu mandi lu, gua mah nggak mandi wajib. Kenapa nggak mandi wajib? Karena yang keluar mani kamu, laki. Sementara jima tidak terjadi. Udah, udah saya mandi. Nggak lama keluar dari yang perempuan. Mani yang mana? Mani yang laki-laki tadi. Mani yang laki-laki tadi itu keluar lagi dari farjinya perempuan.
Nah, jadi wajib mandi kan nih sekarang dia. Nih perempuan jadi junub nggak? Jadi junub nih perempuan sekarang. Itu kan bukan maninya dia. Itu maninya laki-laki. Nah, ini jawabannya. Au maniyir rajuli, atau tetap seseorang itu disebut sebagai orang yang junub ketika keluarnya mani seorang laki-laki minim ro'atin dari seorang perempuan wutiat yang dijima fi kubuliha, di kubulnya perempuan tersebut. Ya, itu tetap perempuan itu disebut perempuan yang jima. Itu dengan catatan qodot sahwatuha, udah menurun sahwatnya. Kalau sahwatnya masih meningkat, ya sahwatnya masih meningkat, kemudian keluar farjinya keluar air mani laki-laki yang tadi, ya setelah itu mereda baru. Nah, ini enggak nih. Ya. Ini sahwatnya udah mereda, setelah itu keluar maninya laki-laki. Nah, jadi mandi wajib nggak nih? Jadi wajib mandi nggak? Jadi wajib. Emang bisa jadi ya. Mani itu bisa maninya laki-laki yang udah masuk itu bisa keluar lagi. Jadi salah satu penyebabnya bisa keluar lagi adalah ketika perempuan yang sudah hamil tuh. Bisa jadi air mani lakinya itu, suaminya itu keluar lagi ya, perempuan yang hamil. Bisa jadi itu seperti itu. Atau kejadiannya seperti ini, istadkholathu, sengaja memasukkan, perempuan sengaja memasukkan air mani ke dalam kemaluannya. Ya. Ini juga setelah itu keluar lagi. Ini juga mewajibkan mandi. Ya. Sebab apa nih wajib mandinya? Sebab keluar maninya orang lain, bukan mani dirinya. Dimasukin misalnya pakai apa? Ya kan habis kalau nggak dicontoh, ya pakai apa namanya, sedotan yang buat suntik, ya. Serut, nah masuklah tuh ke dalam. Ini bukan lewat jima, ya. Mandi wajib nggak nih? Dalam hal jima terjadi nggak jima? Terjadi jima nggak? Nggak terjadi jima. Balik lagi awas, karena jima itu adalah bertemunya kamroh, masuknya kamroh ke dalam farji. Ini ada nggak? Nggak ada. Yang ada dia memasukin pakai suntikan. Masuk ke dalam air mani orang lain, tuh masuk ke dalam. Nah kemudian bukan nggak lama, kita nggak ngomongin lama atau enggaknya ya. Setelah itu keluar lagi itu air mani. Junub nggak nih perempuan? Jadi junub nih perempuan. Ini perempuan jadi junub, ya berarti nanti kalau dia mau sholat dia wajib mandi, bukan lagi masalah wudhu, entar mandi wajibnya. Wastadkholathu dan awistadkholathu, atau sengaja tuh, jadi sinnya sin sengaja, ya. Atau sengaja memasukkan, awas bukan berarti sengaja memasukkan ini ada unsur kesengajaan. Mau yang sengaja itu dianya sendiri, benar-benar sengaja nggak kalau dia sendiri? Kalau dianya sendiri benar-benar disengaja nggak? Benar-benar disengaja. Atau disengaja oleh orang lain, disempretin sama orang lain, dimasukin ya, dicandain misalnya, ya, tahu-tahu keluar tuh, kok keluar ini, nggak ngapa-ngapain kok keluar. Nah itu juga masuk ke dalam kategori istadkholathu waqad qodot, dan sungguh telah selesai apa sahwatuha, sahwatnya perempuan tersebut, bidzalikal jima'i, dengan jima itu, ya. Awil istidkholi, atau dengan memasukkan air mani tersebut. Nah maka tetap perempuan yang seperti itu disebut perempuan yang junub. Tuh perempuan yang junub. Nah yang selanjutnya beliau membicarakan tentang mani itu terkadang keluar gimana sih? Binaumin. Terkadang mani itu keluar karena sebab tidur. Awas, ini bukan karena sebab tidur orang keluar mani. Tapi keluar mani terkadang terjadi karena ngimpi. Maksudnya itu binaumin, karena ngimpi. Ngimpi apa nih? Ngimpi nguber maling, capean keluarlah, bukan, pokoknya ngimpi itu dah, ya ngimpi basah tuh, biasanya disebutnya apa? Bahasanya ngimpi basah, tuh karena sebab ngimpi basah keluar mani maka junub.
au ghairihi, atau selain dari mimpi. Selain mimpi apa? Nah, iya kan yang namanya orang itu kalau nggak ngimpi apaan? Kalau nggak tidur ngapain? Ya melek ya. Berarti selain mimpi adalah keluarnya ketika dia melek. Keluarnya ketika dia melek, baik itu dikeluarkan dengan sengaja atau nggak sengaja. Kita nggak ngomongin tentang hukum mengeluarkan ini ya. Ini lagi membicarakan tentang hal yang mewajibkan seseorang itu junub. Mau dia lagi tidur keluarnya, atau dia lagi melek, mau dia nggak sadar atau sadar, apalagi sadar, ketika keluar mani maka dia ini sekarang disebut orang yang junub. Itu disebut orang yang junub tuh, mau sadar atau nggak sadar maka tetap disebutnya orang yang junub. Lazimahu. Nah ketika udah disebut orang yang junub terus gimana? Selesai sampai situ, iya saya junub, udah beres? Belum ya. Ini lagi ngomongin apa sebenarnya ya? Ini lagi ngomongin sholat sebenarnya ya. Ini lagi ngomongin rukun Islam yang pertama, yaitu sholat. Selaginya belum sholat, belum ada yang beres urusan. Apaan? Selaginya belum sholat, belum ada yang beres urusan. Kalau udah sholat beres gitu urusan. Insya Allah yang sekarang, ya. Sholat yang ntar ya beda lagi nanti, belum beres lagi urusan. Ya. Ini lagi ngomongin sholat nih. Ini pembicaraan kita dari kemarin, wudhu, rukun wudhu, semuanya lagi ngomongin sholat. Lagi ngomongin sholat. Deh, ketika kita udah tahu, oh iya saya keluar mani, iya saya akui saya orang yang junub, udah puas lu puas, udah sampai sini puas, belum, kenapa? Udah sholat belum? Karena ke situ. Deh, maka kalau kita udah tahu bahwasannya kita ini junub, lazimahu, maka wajib kepada dia apa ghuslu jami'i badanihi, ghuslu jami'i badanihi, membasuh seluruh badannya. Maka wajib mandi. Tuh, jadi maka wajib mandi, membasuh seluruh badan, ghuslu jami'i badanihi itu ghuslun, mandi. Maka wajib mandi. Nah, di sini beliau menjelaskan yang dimaksud dengan jami'u badan. Apa jami'u badani? Min sa'rihi, dari seluruh bulu-bulu yang ada di badannya. Maksudnya seluruh bulu yang ada di badan. Awas, bulu itu ada yang bulu halus, ada yang bulu kasar. Ya. Di manusia itu yang ada bulu halus atau bulu kasar? Bulu halus apa kasar? Halus. Kalau yang kasar tuh kayak ayam, tuh, burung. Sama nggak bulu ayam, burung manusia? Beda. Kalau manusia bulu satu rambut ini udah disebut, satu rambut udah disebut apa? Bulu udah, satu rambut ini udah disebut bulu. Kalau di ayam, satu bulu mana? Isinya berapa? Ribuan nih rambut. Ini satu bulu nih ayam. Satu aja, satu lu bawa bulu ayam satu lembar. Satu lembar bulu ayam. Inti kasih yang satu potek ini apa yang sepanjang itu? Yang panjang ya. Mungkin nggak, ini disuruh bawanya cuma satu bulu. Berarti apa? Dari yang panjang itu diapain? Dipotek, satu lembar dikasih, salah. Karena dia bulunya bulu kasar. Nah ini, di manusia itu ada bulu lembut. Banyak bulunya, banyak. Dari yang atas sampai bawah, umumnya manusia itu punya bulu. Nah, bulu-bulu tersebut itu wajib kena air. Awas, seluruh bulu itu wajib kena air tuh. Dengan sebab apa? Dengan sebab junub tadi. Maka bulu itu, kenapa? Karena di setiap anggota, hatta di satu lembar bulu itu, ada junub nggak? Ada junub nggak? Ada junub tuh. Rontok aja satu, dia nuntut ntar di akhirat. Saya dulu pernah nggak di junub, nggak waktu junub saya ini pernah nggak kesiram, nggak dibasuh. Tuh, dia nuntut tuh setiap satu lembarnya. Makanya maksudnya di sini adalah min sa'rihi, dari seluruh bulunya. Walau lihiyatan kathibatan, walaupun jenggot
Awas, jenggot yang tebal. Allah. Tentang masalah jenggot yang tebal, ini kita lihat posisinya lagi ngapain. Kalau ngomongin wudu nggak jadi masalah. Jenggot yang tebal hanya wajib dibasuh bagian luar kalau wudu. Tapi awas, kalau mandi jangan diinget-inget itu. Jenggot yang tebal ketika junub, ketika hadas besar, maka wajib bagian dalamnya juga dibasuh. Awas, yang nggak wajib dibasuh adalah ketika wudu, yang hanya wajib dibasuh bagian luar. Yang tebal itu yang nggak kelihatan kulitnya dari tempat orang ngobrol, jarak orang ngobrol. Jarak orang ngobrol tuh nggak kelihatan kulitnya. Nah itu disebut tebal. Jenggot yang tebal itu tidak wajib dibasuh ketika wudu. Adapun ketika mandi ini wajib lihiyatun kathifah. Walau lihiyatan kathifah, walaupun jenggot yang tebal. Ma'ada an-nabiti fi nahwi ainin wa anfin. Kecuali ada rambut yang tumbuh di mata. Awas, ini bukan, kalau ditanya rambut apa yang tumbuh, bulu apa yang di mata. Bulu mata, bukan yang ini, tapi ini bukan bulu mata. Ini bukan bulu mata, ini bukan alis. Maksudnya apa? Kalau alis wajib gak dibasuh ketika mandi? Wajib terbasuh gak? Alis wajib. Bulu mata wajib terbasuh ketika mandi. Hadas besar wajib terbasuh. Nah ini ma'adan nabiti min fi nahwi ainin, ada rambut tumbuh di bola mata. Aneh-aneh aja inilah. Seumpama ada orang tumbuh rambut, ada bulu, satu bulunya di mana? Di bola mata. Bukan di mata. Ini maksudnya ainin itu tumbuh di bola mata. Wa anfin, dan tumbuh di hidung. Kalau di hidung ada bulu hidung. Nah itu bulu hidung. Wa intola, walaupun panjang itu nggak wajib kena air tuh ketika mandi, nggak wajib kena air. Nah lalu itu bukan cuma bulu yang ada di badan, bukan hanya bulu yang ada di seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Wa basarotin, juga kulit. Setuju nggak setuju? Manusia itu zohirnya terdiri dari kulit dengan bulu. Udah, kulit dengan bulu itu zohir manusia. Nah seluruh kulitkah itu atau bulukah itu ketika ada di badannya manusia yang junub, seluruhnya wajib kena air tuh. Wa basarotin, dan kulit. Hatal azfaro, sampai yang namanya kuku-kuku. Wa ma tahtaha, dan di bawah kuku, dan kulit yang ada di bawah kuku. Oh, tadi katanya manusia itu cuma terdiri dari kulit dengan rambut, dengan bulu. Tapi ada juga kok, apaan? Tulang. Kuku apa masuknya itu kuku? Kuku masuknya kulit, apa tulang, apa rambut? Nah, di sini dimasukkan kuku itu dimasukkan ke dalam kategori kulit. Tuh, kuku dimasukin ke dalam kategori kulit. Nanti boleh ente pelajarin lagi Kalau salah, salah ini siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi kuku itu bagian dari kulit. Boleh ente tes ya. Tuh, jadi hatal azfar wa ma tahtaha. Jadi dimasukkan ke dalam kategori kulit itu adalah kuku. Jadi kuku juga wajib dibasuh, wa ma tahtaha, dan apa yang ada di bawah kuku tuh. Apa yang ada di bawah kuku, awas. Bukan yang ini semuanya dikelet juga ya. Yang kuku yang lebih tuh, yang kuku yang wajib, bukan wajib, yang sunnah fitrahnya itu untuk dihilangkan. Tuh di bawah kuku yang itu maksudnya. Ya, sunnah fitrah itu wajib dihilangkan, bukan wajib, sunnah dihilangkan. Wa ma zohara min somakin, dan apa yang johir dari lubang kuping tuh, lubang-lubang telinga tuh lekukan-lekukannya. Nah ini wajib juga tuh yang kelihatan. Yang zohir itu wajib dibasuh. Wa farjim ro'atin, dan juga kemaluannya perempuan. Inda julusiha, ketika dia nongkrong ala qadamaihi,
ketika dia nongkrong yang terbuka, nah itu masuk ke dalam bagian zohir yang wajib dibasuh, wajib kena air. Kalau saya ngomong dibasuh bukan berarti apa, pokoknya wajib kena air aja. Caranya gimana terserah ente, terserah yang mandi. Apakah itu dipakai tangan, ya pokoknya yang penting kena air. Tuh, yang penting kena air ketika dia mandi. Jangan kemudian akhirnya dibasuh jadi masuk ke dalam satu yang wajib. Nah, ya. Sebab nanti ada katanya membasuh itu menggosok-gosok itu hukumnya sunnah ya. Jadi maksud ketika disebutkan dibasuh maksudnya adalah wajib kena air tuh, wajib kena air. Kemudian julusiha bigodamaihi wasukukin, dan juga belahan-belahan. Misalnya ada sobekan-sobekan di badan itu, di tempat sobekan-sobekan tersebut maka wajib kena air. Wa ma tahta kulfah, dan juga ada yang di bawah kulub. Kulubnya laki-laki yang belum disunat. Laki-laki belum disunat. Nah, itu nanti kulubnya wajib, di bawah kulubnya itu wajib kena air tuh, wajib kena air. Wa yajibul ghuslu aidan alal mar'ati li haidin. Belum situ ya. Wa ma tahta kulfati wa mimma basarahul qat'u, dan segala sesuatu yang menjadi kulit dengan sebab qat'un, dengan sebab hilang kulitnya, misalnya apa namanya, sobek kemudian akhirnya jadi daging. Nah, ini wajib dibasuh nggak nih? Wajib tetap ya. Kalau diperban ya beda masalah. Kalau diperban, ini ketika misalnya dia nanti lama-lama dia jadi begitu, jadi kulit lagi, wajib dibasuh. Wa mimma basarahu, dan segala sesuatu bagian anggota badan basarahu yang menjadi kulit karena sebab hilang kulitnya. Min nahwi anfin, atau seumpama hidungnya copot misalnya, hidung copot, pas ke Korea dia oplas ya. Habis dioplas ya. Tahu-tahu pas pulang ke Indonesia hidungnya copot. Nah, itu hidung yang copot, bagian dari hidung yang copot itu mesti wajib dibasuh. Sebab kalau ditanya ketika jadi hidung wajib dibasuh nggak nih yang dalam? Ketika ini ada hidungnya, bagian yang dalam wajib dibasuh nggak? Enggak. Ya tadi rambut yang keluar aja enggak wajib. Nah, tapi kalau misalnya itu copot, kelihatan bagian dalamnya, ini otomatis sudah bagian zohir sekarang. Wajib terbasuh oleh air. Min nahwi anpin juzi yang dipotong, wasairi ya, yang copot tuh, yang terpotong. Wasairi ma'ati fil badan, dan seluruh dan sesisa-sisa dari lekukan-lekukan badan. Kalau yang kurus mungkin nggak ada lekukan-lekukannya ya. Tapi kalau yang gemuk ada nggak nih? Tuh, kalau duduk aja udah dia lekukan udah banyak banget ya. Jadi dia bukan six pack, apa nih? Banyak lekukan di badannya. Nah, itu setiap lekukan itu wajib kena air tuh, ma'ati fil badan. Wa mahallit tawaris ya. Li hululil hadas tuh. Jadi seluruh anggota-anggota ya, lekukan, lipatan-lipatan. Kenapa lihululil hadas? Karena hadas itu sifatnya seperti air dia. Jadi ketika seseorang itu disebut junub, maka semuanya tuh junub, bukan cuma farjinya doang yang junub, bukan cuma zakarnya doang yang junub. Tapi seluruh ya, baik itu rambut, kulit, semua yang ada di badan dia itu jadi junub, itu semuanya jadi junub. Maka jadi jangan dikata ntar misalnya orang yang junub nggak boleh masuk masjid. Orang junub nggak boleh masuk masjid. Perempuan yang haid juga nggak boleh masuk masjid. Kan nggak ngotorin. Ini bukan masalah ngotorin atau nggak ngotorin masjid, tapi apa? Karena badannya dia sendiri itu kotor. Ya, kotornya kelihatan nggak kotornya? Nggak kelihatan kotornya mah. Tapi kotornya kotor maknawi, kotor secara pemahaman. Yang kita pahamin orang yang junub adalah orang yang kotor. Orang yang kita pahamin orang yang junub adalah orang yang kotor. Maka nggak boleh ngedeketin sesuatu yang bersih-bersih. Boleh gak dia megang Al-Quran? Nggak boleh. Boleh gak dia itu kalau baca? Nggak boleh juga baca Al-Quran. Jangan kata megang, bacanya aja, baca dibaca, yang namanya baca pakai mulut, bismillahirrahmanirrahim, baca. Nah, itu namanya.
Nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu suci. Masjid, boleh gak dia masuk masjid? Nggak boleh. Kenapa? Karena kotor. Bersih banget ya, bajunya habis diteriska. Bersih banget semuanya. Bukan masalah itunya. Kotornya adalah kotor secara pemahaman dia. Ini kotor. Nggak kelihatan kotornya. Kotornya maknawi. Nah itu jadi lihulul hadas, karena yang namanya hadas itu hulul, itu berurai, itu udah wahdatul wujud, wahdatul wujud, udah meraga. Hadasnya itu meraga di mana? Di semua badannya, di semua anggota badannya. Hatta di rambutnya, sehelai rambutnya, ketika belum dibasuh itu rambut, maka jadilah rambut itu rambut yang berhadas besar. Tuh lihululil hadasi, karena yang namanya hadas itu bersemayam, udah menyatu ya, di seluruh badannya dia. Dia bikulil badani ma'a adamis syiqqah, serta nggak mungkin berat. Ini bukan hal yang berat. Linadrotil husli, karena jarangnya mandi. Setuju nggak nih kalau jarang mandi? Setuju nggak? Santri jarang mandi. Pramuka, kalau dulu kan gitu, pramuka jarang mandi. Karena yang namanya mandi ini terjadinya jarang. Ya karena yang saya setiap hari, bagus ya. Kalau di Islam hanya sunnahnya mandi kapan? Seminggu sekali ya. Jumat. Walaupun nanti ada ya hari raya atau sunnah mandi. Kemudian ketika mau di perkumpulan itu sunnah mandi. Hari Jumat itu sunnah mandi. Hari Jumat bukan mandi harinya. Orang-orang yang mau sholat Jumat, yang nggak mau sholat Jumat sunnah nggak mandi? Nggak sunnah mereka mah. Perempuan nggak mau sholat Jumat, sunnah nggak perempuan mandi Jumat? Nggak sunnah. Tapi kalau perempuan mau sholat Jumat, sunnah nggak mandi Jumat? Sunnah dia mandi Jumat. Emang boleh? Silahkan perempuan ya, cuman jangan dibilangin emang boleh ya. Ntar dia pada ke masjid pasti ya. Maulid laki-laki yang banyak apa? Perempuan. Kalau dibilangin perempuan boleh sholat Jumat dia pada sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah ya, khusus buat guru-guru kita, wabil khusus buat pimpinan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah anak keturunannya, berkah murid-muridnya, berkah rezekinya, berkah umurnya, bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.